Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Fasil, Bapak Haji Imam Buhari, dan Ibu Dr. Jamilah, serta teman-teman kepala sekolah hebat yang hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan Hindua. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan laporan tindak lanjut implementasi pembelajaran mendalam di sekolah saya SDN Bataal Barat 1, Kecamatan Gianding. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sedikit saya sampaikan profil sekolah saya, di mana visi sekolah kami setelah diselaraskan dengan profil lulusan, yaitu terwujudnya sekolah unggul dalam prestasi akademik, non-akademik, berkarakter mulia, berwawasan digital, serta menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman untuk atau bagi seluruh warga sekolah. Itu Bapak. Lanjut. Adapun misi sekolah saya, pertama adalah menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak, bersih dan inklusif. Artinya bagaimana nanti ada layanan-layanan untuk semua warga sekolah. Yang kedua, yaitu meningkatkan kompetensi profesional guru dalam pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran. Itu Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tuntutan sekarang pembelajaran mendalam. Yang ketiga, mengembangkan karakter siswa yang religius, jujur, peduli, bertanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik siswa melalui proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Adapun tujuan yang ingin kami capai yaitu Bapak Ibu sekalian, satu, meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran melalui adaptasi kurikulum yang relevan dengan penggunaan teknologi digital. Selanjutnya adalah mengembangkan karakter siswa yang unggul secara akademik dan non-akademik, membentuk pribadi yang religius, jujur, dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan aman, mendukung program sekolah ramah anak. Selanjutnya adalah tujuan berikutnya, meningkatkan peran serta orang tua dan komite sekolah dalam mendukung program-program sekolah. Yang kelima, memastikan seluruh program sekolah berjalan dengan efektif sesuai dengan target yang telah ditentukan. Berikutnya Pak, next. Nah, implementasi pembelajaran mendalam, Bapak Ibu sekalian, kita tahu menjelang abad 21 ini dan juga untuk menggapai Indonesia Emas 20 tahun ke depan, maka pembelajaran mendalam ini merupakan keniscayaan, keharusan yang harus kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Ini tugas PR kita. Lanjut Pak. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, terus terang dalam rangka mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini ada beberapa kondisi atau latar belakang yang ada di sekolah kami, yaitu masih adanya beberapa guru yang pola pikirnya itu pola pikir tetap, mindset. Itu Bapak Ibu sekalian.
Kedua, ini juga terjadi pada anak-anak. Dan pola pikir ini juga terjadi pada orang tua. Pada orang tua itu kalau tidak ada buku seakan-akan tidak bisa belajar. Padahal di era digital ini sumber belajar itu tidak hanya guru, tidak hanya buku, tidak hanya buku paket. Sekarang sudah canggih, ada Google, ada AI dan semuanya. Padahal insya Allah kalau dibuka AI akan lebih mumpuni ketimbang gurunya. Itu. Nah itu juga mindset seperti ini masih ada di sebagian guru dan murid dan orang tua. Yang juga ada keterbatasan Bapak Ibu, ketersediaan sarana digital yang masih cukup terbatas, ya, tidak lengkap untuk semua ruangan, sehingga ke depan masih perlu dilakukan. Yang ketiga, kompetensi keterampilan guru dalam pemanfaatan digital dalam pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Karena terus terang, walaupun 75% teman-teman guru itu mampu memanfaatkan IT, tetapi masih ada sekitar beberapa persen yang kurang. Yang ada yang tidak bisa sama sekali, ada yang hanya operasikan yang sangat sederhana. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini harus juga bagaimana kami nanti angkat untuk menjadi semuanya rata-rata bisa. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, kesadaran untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat masih perlu dimotivasi lebih secara terus menerus. Karena terus terang kadang-kala masih banyak teman-teman guru merasa cukup, saya hanya mau ngajari anak kecil, saya pasti bisa. Nah pola pikir seperti ini perlu diubah. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, karena zaman yang akan dihadapi 20 tahun ke depan itu akan berbeda dengan zaman kita. Oke lanjut Pak. Nah ini beberapa solusi alternatif yang kami pikirkan, yaitu belajar bersama, berbagi praktik baik di internal sekolah, sehingga nanti rata-rata kemampuan kompetensi kita semua guru-guru SDN Batak Lembar 1 itu rada-rada sama. Kenapa? Karena kadang-kala kan terjadi rotasi atau mutasi di antara kita, sehingga ketika ditinggal oleh teman-teman guru yang berpotensi, sekolah itu tidak di lingkungan. Yang kedua, sosialisasi program secara berkala, baik di internal keluarga besar Badal dan juga kepada orang tua dan anak-anak. Ini penting, biar ada kolaborasi nanti di semua lini. Terusnya membangun komunikasi positif dengan orang tua dan komite. Melalui pertemuan ini kita bangun komunikasi yang baik. Alhamdulillah sudah cukup terjalin dengan baik, sehingga salah satunya berkat komunikasi yang baik ini Batal memiliki musola yang cukup representatif untuk kegiatan keagamaan. Yang keempat, budayakan evaluasi dan refleksi. Ini masih yang perlu kita terus tanamkan Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya lakukan juga secara terus menerus. Dan tentunya juga lengkapi sarana prasarana, miliki atau gunakan pola pikir bertumbuh. Ini PR besar untuk menyambut perubahan regulasi dari Kementerian Pendidikan. Oke nih Pak, lanjut. Nah, dari latar belakang atau kondisi nyata yang ada dan beberapa alternatif solusi yang kami rancang di sekolah bersama teman-teman, maka yang kami pilih adalah diseminasi pembelajaran mendalam di internal sekolah. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di mana tujuannya Bapak Ibu sekalian agar semua guru SDN Batal Lembar 1 itu
mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan merefleksi kegiatan pembelajaran mendalam ini dalam rangka meningkatkan layanan pembelajaran untuk anak-anak. Jadi pembelajaran yang kadang-kala cenderung satu arah, berpusat pada guru, ini mulai harus bergeser, posisi guru juga harus bergeser, sebagai sumber mata pelajaran harus bergeser menjadi fasilitator. Dan anak sudah harus menjadi pusat pembelajaran itu sendiri. Jadi anak sudah bagaimana tidak diberlakukan sebagai objek pembelajaran, tetapi menjadi subjek pembelajaran. Ini yang perlu kami bentuk. Itu selanjutnya. Nah, dari implementasi PMD itu nanti Bapak Ibu sekalian, beberapa hasil yang ingin dilaksanakan. Satu, terlaksananya pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Itu seperti yang saya sampaikan barusan. Jadi siswa sudah menjadi subjek pembelajaran, tidak lagi objek. Yang kedua adalah terlaksananya pembelajaran mendalam di semua kelas pada setiap mata pelajaran. Ini yang kami inginkan. Tidak hanya di kelas-kelas teman yang mengikuti di kelas PM, tetapi nanti semua mapel dan semua kelas. Itu yang kami harapkan. Ya. Berikutnya adalah terbangunnya budaya evaluasi dan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan Bapak Ibu sekalian. Ini tuntutan yang memang harus dilakukan sejak kemarin di kurikulum Merdeka dan juga dipertegas di pendekatan pembelajaran mendalam ini. Yang terakhir adalah terbangunnya budaya kolaborasi, berbagi praktik baik di antara warga sekolah. Jadi kami mengefektifkan komunitas belajar SDN Batal Barat 1 itu kompak. Jadi namanya kompak. Harapannya gurunya kompak mau belajar, itu semuanya. Terus lanjut Pak. Nah, tahapan kegiatan diakses. Di akses ini Bapak Ibu sekalian, saya mencoba mengidentifikasi data dari raport pendidikan, juga melakukan analisis SWOT dan juga SWOT. Nah, ada beberapa lanjut dari data yang kami lakukan bahwa di raport pendidikan rata-rata kami itu turun di numerasi, terus di literasi juga turun beberapa angka, beberapa digit, itu bahkan sampai digit. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya lanjut terusnya. Nah, seperti yang sudah sampaikan tadi. Nah, desainnya yang kami rancang dari identifikasi itu, desain yang kami rancang adalah pengimbasan, diseminasi masalah pembelajaran mendalam. Karena dari raport pendidikan itu dan juga itu sebenarnya intinya di kualitas pembelajaran itu masih kurang. Itu makanya kami mengambil di desain ini. Implementasinya mulai perencanaan, kami melakukan rapat sekolah dulu untuk menentukan materi apa saja, kapan dia dilaksanakan, berapa lama, dan disepakati mulai tanggal 19, 20, 21 dan 25 selama 4 hari sebagaimana jadwal terlampir dan video-video yang ada di laporan yang sudah kami kopikan linknya. Lanjut Pak. Nah, di measure reflection ini Bapak Ibu sekalian, setelah kami melakukan apa itu diseminasi, pengimbasan, di mana pematerinya ya saya sendiri dan 2 teman yang mengikuti diklat PM itu akhirnya, dan kami adakan pemantauan di kelas melalui wawancara dan juga monip. Ternyata ada perubahan-perubahan yang cukup menggembirakan
teman-teman guru sudah mulai sadar bahwa perubahan itu adalah keniscayaan, bukan karena berubah menteri, berubah presiden, berubah kurikulum. Itu. Nah, sekarang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, guru mampu merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan merefleksi dan mengevaluasi. Siswa sudah mulai terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Saran yaitu bagaimana pengimbasan ini tidak hanya berlaku di sekolah kami, tetapi terus nanti akan ditingkatkan di KKG dan KKKS. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.